Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita, pengasuh Majelis Taklim An-Nur, beserta tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia, wabil khusus pengasuh Majelis Ta'lim An-Nur. Terima kasih atas kesediaannya yang menjadikan sebab saya dapat hadir di tempat ini. Seumur hidup ulun belum pernah ke Banjarmasin. Perantara ini alhamdulillah saya dianugerahi Allah berkah guru-guru kita, saya dapat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam rangka memperingati peristiwa diperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dirangkaikan dengan peringatan haul guru kita yang sangat kita sayangi, yang sangat kita cintai, yang sangat kita harapkan berkahnya dunia wal akhirat. Mudah-mudahan kesempatan ini dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Karena acara ini bisa menjadikan sebab kita dapat meletakkan Allah, meletakkan Nabi kita, meletakkan guru kita di dalam hati kita. Kalau kita bisa menempatkan guru kita di dalam hati kita, maka hidupnya barakah. Tahaddus bin ni'mah, selama saya mundur, saya selalu meletakkan guru saya di hati saya. Berkah ini saya sampai ke tempat ini. Maka itu kata Nabi, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Muliakanlah ulama, karena mereka ulama itu pewaris daripada Nabi. Maka kata Nabi, barang siapa yang memuliakan ulama, menyayangi ulama, menempatkan ulama di hatinya, maka sungguh dia sudah memuliakan Allah dan memuliakan Rasulnya. Maka itu Nabi bersabda, inna minan nas unasan
yadkhulunal jannata majjanan. Kata Nabi, nanti ada segulungan manusia yang mana manusia ini masuk surga majjanan. Kalau bahasa kami di Kuala Tungkal Jambi, majjanan itu cuma-cuma, artinya gratis. Kalau menurut hitungan amal tipis, hendak harapan masuk ke surga langsung tipis. Memang nang diwajibkan digawi aja bang, tapi dosa 4-5 bakul. Nah, kebanyakan banget bisi dosa menyambati orang ketujuh banget tanpa hari tidak menyebut orang itu dia. Pokoknya setiap hari ada aja menyambati keburukan orang. Montong tuh gatal banget, ya, kebanyakan makan gangan keladi, jadi gatal menyambati orang. Kata kiai yang dari Jawa Timur kemarin, orang nang ketujuh nang suka menyebut-nyebut keburukan orang itu kebanyakannya, tapi kada semuanyaan itu adalah lelakian. Kalau bibinian memang sudah bawaannya. Itu kata beliau, bukan ulun nyampaikan cuman, tapi setelah dipikir-pikir rasa bujur juga. Kita nih kesalahan banyak di situ. Mana dalilnya? Ujian Nabi, inna aksaran nas zunuban yaumal qiyamah aksaruhum kalaman fi ma'layakni. Nabi dah bilang, kebanyakan nanti di hari kiamat itu disiksa oleh Allah kebanyakan cakap nang kada baik. Kadang-kadang kita disuka membicarakan aib orang nang kada ada faedahnya, itulah nanti nang banyak disiksa. Kita nih makanya guru kita berdoa istighfar, astaghfirullahalazim li wali walidayya. Di situ wali ashabil hukuki alayya, orang yang berhak menuntut aku di akhirat, karena saya pernah tersambat sidin. Kadang aja anak minta maaf kemana, sidin sudah meninggal dunia. Ada sawat lagi sidin garing itu pangkat bepada. Dikira tadi garing biasa aja, serangnya sakarat maut. Jadi kada sempat menghilangi kayak apa, doakan setiap waktu. Mudah-mudahan nanti kita dosa diampuni Allah. Ini masuk surga langsung, kada dihisab di neraka. Lalu sahabat bertanya, manhum, siapa mereka? Ujar Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama, nang adalah di hatinya itu senang dengan ulama. Maka kalau menempatkan ulama di hati masuk surga majjanan. Tapi ujian Nabi, nanti ada pulang manusia masuk neraka majjanan gratis juga. Amalnya banyak. Lalu ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Man kana fi qalbihi min hubbil ulama. Hatinya tuh benci dengan ulama. Makanya kita kada boleh benci. Maka tanda kita sayang kalau ulama meninggal pasti sakit hati kita. Kenapa? Maka sakit hati kita karena sidin di hati kita. Kalau sidin dianggap di hati kita, apabila kehilangan sedih, sempian mencintai orang, pada kalau dilupakan lagi. Pokoknya cinta banget bang, sudah awan kekasih tadi. Ya kalau cinta sudah melekat, tahiyah rasa coklat. Kata orang, bukan saya. Tadi aku juga lupakan aja menjijilat. Ada sama, tetap tahiyah. Itu peribahasa cuman. Kalau kehilangan mesti sedih kita. Tapi sedih sepian masih untung. Pian-pian masih pernah satu daerah di Kalimantan Selatan. Ulun ini di Tungkal sana ada suah ketatamuhan langsung. Hendak ziarahin belum bisa. Hendak masukkan ditutup. Tapi hati sampai dah ke sana. Kalau kita mencintai ulama, nanti kita masuk surga dengan gratis. Maka dalam kitab Matla'ul Badrain nanti diceritakan, nanti ada pada hari kiamat hamba Allah diputuskan digiring ke dalam neraka. Allah panggil malaikat, coba pang ambili hamba kunang anak digiring. Tahan, takuni sidin, takuninya.
selama hidup di alam dunia pernahkah duduk kumpul di majelis ulama, di pengajian awan guru-guru kita nih? Suahkah? Rupanya kada suah juga. Tanyai nang kedua pulang, pernahkah inya tuh selama hidupnya sekampung apa ada untung? Kalimantan Selatan ini untung betul. Pernah sekampung lawan Sidin. Kami jauh 2 kali terabang. Menurut berat ke sini, tapi karena bawaan cinta tadi hendak ke sini, maka saya datang ke sini. Untung kalau sekampung, untung. Kami di sana alhamdulillah sekampung Tuan Guru kami juga sama sepupunya Tuan Guru Bahid Barobai. Itu juga pekeramah juga. Beruntung kita. Rupa kada pernah sekampung. Tanyai pulang nang ketiga, pernahkah makan taimbai awan Tuan Guru? Nah ini nang ulun tunggu-tunggu waktu mundok. Kalau waktu pondok diajak kiai makan bersama paling senang, apalagi waktu lapar. Kenapa? Sebab ulun paham kiai itu pada banyak makan. Ulun lah yang membuhitnya. Saya nih sedang puasa gitu. Kalau terberahum di bawah guru makan dibatalkan. Kata guru saya, kalau ulama yang ngajak makan namun puasa sunat batalkan, pahalanya dapat. Napang pada himong abang. Lapar juga napang pada berbuhit tapi hebat. Saya diajak oleh kawan saya mengambil Kiai Umairah namanya dari daerah Jakarta. Dibawa ke Tebilahan. Ulun nih banyak kesibukan, tapi karena hakim mengambil peguruan, kesibukan anda kehidupan ulun. Menurut akan sibuk bertahan kita bilang nyamannya lagi. Umpatlah saya ikut saya menjemput ke Jambi supaya nanti apabila ditanyai malaikat, suahkah duduk berkumpul dengan orang alim? Jawabnya suah. Di mana? Dalam mobil dari Jambi ke Kuala Tungkal. Rupanya bukan hanya semobil, sekalinya dibawa makan ke warung. Saya bilang sama supir, cari warung yang paling mantap. Ulun dan nak bertanya ke toke. Kalau tanya toke itu dibawanya ke warung pinggir, ini apa bayari? Kalau supir kan dia cari yang paling mahal. Kenapa? Karena kan dia bayari. Sekalinya masuk ke pintu nang tutup buka, durung tarik. Masuk ke dalam rumah dinginnya basi. Ada humap lalu, cuman duitnya humap. Bayarannya banyak. Tapi ini ada salah juga. Milik warung tuh sebano teraso. Pian mau masuk ke sini teraso lah. Teraso bayarannya memang. Maka pulang pada padas pulang tuh. Kawan saya dari Tebilahan berkisah, kami saja tak masuk ke warung namun dia gitu tuh, dah ingus kepada saya. Kami panggil pelayannya, pelayan ya, ada kami si lombok lagi di dalam, punya pelayan tambahi lagi pak, ada buang aja. Saya beranai, cari makanan nang lama, ulun ni halam kada bisa nalan nasi. Hampir 13 tahun makan lontong nang linak tuh. Ada kawan nalan kuih behulu tuh nah direndam, gambung tuh direndam, roti direndam ke banyu, ditelan apabila ada nama mandiri. Ulun dijawab kesangkalan. Nang lama kesangkalan. Jadi kada bisa makan nasi lebih kurang 13 tahun. Cakapnya 15 tahun mau jadi wali sama 13 tahun. Pas tahun 2005 berangkat haji, dan di situ alhamdulillah mulai agak lancar makan nasi. Jadi ulun mencari lauk nang lama. Kada pati ada nang lama pada padas pulang tuh penyakit mah ada, betetalan kada pati bebas. Akhirnya ada melihat gulai tahu bakunyong di atas mangkok. Pikir hati marah gulai tahu kada masalah, nang penting lancar urusan talan manalan. Sekali ulun cibuk dimakan bukan gulai tahu, utak sapi. Wah nyamannya minta ampun. Inilah kata anak muda sekarang, tak seindah apa yang kubayangkan. Ulun membayangkan tahu soal utak sapi. Pokoknya kiai itu setuju banget jadi utak sapi. Ambilin nang sehipinnya semangkok saya. Pernah semakan taimbai dengan orang alim.
Rupanya kada pernah juga. Macam mana nggak pernah? Kami jauh di Jambi, Sidin di Martapura, kata pertemuan kami tanya nang empat pulang. Ada tak rasa mahabbah, rasa mencintai kepada orang alim? Kalau dia mencintai orang alim, sudah dosanya diampuni, masuk surga dengan rahmatku, kata Allah. Maka menurut tauhid kita ini sebenarnya masuk surga bujur-bujur dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Cuman inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah datang kepada kita yang berbuat kebaikan. Apabila nang wajib digawi, nang sunat diperbanyak, rahmat Allah datang. Makanya masuk surga dengan rahmat Allah. Kita datang ke tempat ini mencari rahmat Allah. Kita jangan putus asa mencari rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang berkebun. Orang berkebun kada pernah putus asa. Tanamnya kelapa habis matian dimakan babi. Tahun dulu tanamnya pulang habis matian karena kemarau. Tahun dulu tanamnya pulang habis mati karena banjir. Tahun dulu tanamnya pulang akhirnya yang menanam matian. Orang berkebun sampai ke mati kada putus asa. Maka kita mengharap rahmat Allah, tidak boleh putus asa. Mudah-mudahan datangnya kita di tempat ini mendapatkan rahmat Allah. Sampai kita menempatkan guru kita di hati kita, menempatkan Rasulullah di hati kita, menempatkan Allah di hati kita. Amin Allahumma amin. Inti daripada memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi menjemput perintah sholat 5 waktu. Asalnya 50 waktu. Cuman turun ke langit nang keberapa bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, ujar Nabi Musa, apa yang Allah perintahkan kepada engkau dan umat engkau? Ujar Nabi, sembahyang 50 waktu sehari semalam. Ujar Nabi Musa, kada sanggup, umatmu kada sanggup. Kenapa? Sebab karena kita sehari semalam hidup cuma 24 jam. Kalau 50 waktu dibagi rata 20 menit sekali sembahyang, 20 menit sekali sembahyang, kada sawat apa-apa lagi kita. Anak pegawai kada sawat, hanya menculuk silawa penggawian, azan pulang, pacol pulang, sembahyang pulang, tambah sembahyang culuk pulang, selawar azan pacol pulang, dijamin selawar rapi pulang, pacol. Kada tegawi, nang kasihan nang tunggu masjid kasihan, kenapa beli rumah lagi? Dingin nasi mandi ini apa ada beli? Hanya mengaji lawang masjid, ting jadi boleh pulang. Dijamin nang tukang tunggu masjid itu Tuhan di masjid. Jadi Nabi Musa kada sanggup. Sebenarnya Nabi itu sependapat aja, sependapat. Tapi Nabi kada mau langsung menghadap Allah. Kenapa? Karena tadi berangkat Isra wal Mi'raj bersama malaikat Jibril. Nah, Sidin minta pendapat hulu awan malaikat Jibril. Bolehkah minta kurang kadakah? Isyarat malaikat Jibril na'am, hanya berangkat Sidin. Ini isyarat kepada kita, sehebat apapun kita, tetap kita menghargai orang lain. Sehebat apapun, Nabi itu kurang apa? Nabi itu paling hebat, tapi Nabi menghargai orang lain. Makanya kita nih selalulah menghargai orang. Musyawarah kawan-kawan. Apa saja yang hendak dilakukan berunding, biar kawan merasa dihargai. Mun kada berunding nilah, mun kada musyawarah. Nabi itu hatta hawa ijil baiti musyawarah. Nabi sehingga kepentingan rumah tangga Nabi berunding, apalagi kepentingan yang lain-lainnya. Mungkin lagi Nabi berunding. Karena kalau kada berunding, kainat terjadi salah menyalahkan. Saya pernah mengalami diundang ceramah tulakan, duduk sandar, menghadang acara berikutnya. Sahamnya kada lawas, datang mobil sidan dari kota Jambi, pengasuh pondok pesantren Nurul Iman. Nah, pikir hati, kenapa tuan guru dia datang jauh-jauh 2,5 jam perjalanan. Amun Sidin disuruh ceramah, kenapa ulun nang disuruh ceramah? Amun ulun ceramah, kenapa Sidin datang?
Amun ceramah berdua asal mungkin, karena kami di Tungkal tuh amun malam acara kada pentah lawas ceramah paling sejam kawan mulai mikir ke jam dah. Ulun kalau ceramah satu mat mikir ke jam, semua mikir ke jam. Ada lulus lagi wabillahi taufik keleng. Pikir hati bukan sempian aja, nah kalau pas imbah ulun gimana imbah? Bingung ulun, bingung lagi pada dia. Keluar masuk keluar, keluar masuk keluar. Sampai yang di belakang. Anu aja, Ustaz minta maaf, Ustaz kada jadi malam ini ceramah karena ada guru kita datang dari Jambi. Ulun ayah pada papa, ulun numpang mendengar alhamdulillah. Cuman guru baca doa apain aja. Pikir hati ulun kenapa ulun baca doa waktu itu ulun anung masih sampai ini anung ya. Sedangkan guru doa banyak di situ. Kan membaca doanya yang bagus nang Tuhan, karena nang Tuhan ini akrabul ijabah, nya lepas dikabul, karena ini tidak banyak pikiran lagi, hitungan hari dua lagi. Dan kita ini banyak metong duit sawit, metong duit dagangan, duit emas, duit berlian, banyak masih jadi tak kait doa tuh. Presiden kan nahap doanya, pikir hati kenapa ulun nang anu suruh baca doa, cuman pikir hati ulun mungkin penelitian ini menjaga perasaan ulun, biar ulun ini jangan tersinggung. Padahal jujur ulun akui sedikit kada tersinggung, hati kada nyaman. Orang setilan gagah baca saya kali jadi ceramah, apa kata dunia? Sekali ulun bercerita, kata kawan saya, itu bangai belum seberapa lagi. Di kampung kami katanya mantap lagi, Pak 4 penceramah datang. Karena kada berunding, cuman panitia hebat kata kalau berpikir, nang tak bagus suara suruh baca Al-Quran, nang syuting suruh baca berjanji, sana berjanji pang sebagian. Nang sekong suruh ceramah, nang panuhannya suruh baca doa. Saya jawab untung pada 5, cara berlima pas nang kelima tukang bagi nasi bungkus. Guru pernah bercerita, tahuam nih bujo kakak sini dapat gimana? Itu ceritanya. Kawinnya putus. Jadi kata guru di zaman dulu ada orang gawian motong karet kakak pun nyesukuh tuh kata amun timbul mataharinya tuh kata motong karet lagi karetnya ada keluar. Jadi itulah sesukuhan. Sepida ditinggal di Muharrajalah. Jadi motong karet kakak pun. Rupanya syukur tuh ada anak muda nang tanggung macam. Begadang malam kehabisan duit, datang musuh pikir pakai juntanya. Juntanya tapi kan dia bisa kerja juga. Cuman ban nang hadapan dipacul sebelah. Diambilnya sebelah bannya, nang sisanya gantungnya ke pohon karet. Lagi disok pancaman orang ngapain. Sekalinya boleh nang Tuhan dicari sepeda saja. Jadi kemana sepeda pun nih? Hilang sako, tapi kada bapak Yusdin alhamdulillah. Walaupun hari ini saya sepeda hilang, tapi saya pernah ya Allah kau titipkan pakai sepeda nyaman bersepeda. Walaupun wah ini kada lawas dahulu bersepeda. Sekalinya cari-cari ada melihat tergantung di pohon karet, diperiksa dia ada pulang bannya sebelah. Kemudian Tuhan alhamdulillah ya Allah kau kirimkan maling nang cukup pengertian. Kejujuran dia bisa banyak masih ada di sisa akan lagi ulun turun akannya kan mungkin kan mau mengeluh kami alhamdulillah aja. Sekalinya diturunkan hendak dinaiki kada tahu karena bannya hilang sebelah dipikul. Ayo sepeda aja kita bergantian. Itulah kami kolapor. Berikannya aku berikan pulang. Ada rugi kan ada keluhan. Yang kebaikan tuh mana digendangnya. Sepeda kan lawas berbuat baik sudah. 3 tahun dah sepeda itu berbuat baik. Tuhoknya yang akan duduki. Masa sekali ini kita sanggup. Ayo aja ini kesempatan. Aku hendak berbakti menikah. Nah dipikul sini sampai ke rumah. Sekalinya bini pulang pada di rumah. Kemana di sini bini kuning? Rupanya mencuci pakaian di tepi sungai. Sekalinya pada datang menuju Jombang Polda Tapasan. Sekalinya di buniannya pulang pada di sebelah. Nah begitu kita lihat kenapa? Buniannya kan di sebelah. Ayo ujian laki. Mana rumahnya bunianmu? Ujian yang bini terkait. Ukur ke sungai. Ayo jangan laki yang bini. Ban sepeda mau sebelah hilang jadi masya Allah jenang bini kita ini memang betul dijodohkan Allah senasib dan inilah kemarin mungkin
mungkin waktu menikah tersalah berjanji siap bahagia bersama, menderita bersama. Pada ibadah bini hilang bunil, laki hilang bersepeda sebelah. Makanya kita nih kalau berjanji siap hidup bahagia bersama, menderita jangan ada. Kalau ada bergantian. Karena kalau baik kan kali pas bini sakit parut anak berenang, laki sakit itu siapa memang beda. Lagi bergantian aja, bahagia itu yang sadar dalam janji. Makan tengah hari sama berpikir baik, pikiran bini kasihan abahnya motong karet tidak bisa beda. Jangan bini di hati berkata baik ulun mengalah. Bunil nang sebelah ni ulun jual aja. Duitnya tukarkan kan ban sepeda sebelah. Maka ulun kada bunil asal sepeda laki ulun bannya dua belah. Nyaman yang motong karet pakai sepeda. Rupa nang laki berpikir sama. Jangan laki kesian bini kumuraan bunil sebelah aja. Napa pulang jadi tangga di sebelah bini orang pakai bunil sebelah aja. Baik aku mengalah hanya laki ban sepeda sebelah itu karena duitnya tukarkan ke bunil sebelah. Maka ulun kada bisa beda asal bini ulun babunil dua belah sama dengan bini tetangga di sebelah. Soalnya esok sama pada pasar nang bini babungkus bunil nang laki besaran sepeda. Jual sepeda tukarkan ke bunil. Nang bini berjual bunil tukarkan ke sepeda sebelah. Boleh ke rumah titik-titik nang sebelah sebelah. Baik tujuannya tapi kada berunding. Makanya Nabi itu selalu berunding itu sudah dikaji. Lalu akhirnya Nabi berangkat menjumpai Allah, minta kurang dikurangi 5 waktu tinggal 45 lagi. Jangan Nabi Musa kada sanggup juga minta pulang kurang tinggal 40, akhirnya tertinggal 5. Itu pun masih disuruh Nabi Musa masih berkulik, cuma Nabi Subhanahu. Hujan Nabi sudah kutawar. Karena 5 waktu ini kalau digawi sama pahalanya dengan 50 waktu. Maka sembahyang 5 waktu ini kada bisa ditawar lagi. Karena sudah ditawar Nabi. Sembahyang 5 waktu ini harga mati. Walaupun satu hak apapun kita wajib sembahyang. Walaupun berjalan kada bertingkat lagi. Nang bini berjalan betisur, nang laki betingkau, tetap wajib sembahyang. Ada sanggup sembahyang berdiri berduduk. Ada sanggup sembahyang berduduk berebah. Ada sanggup juga isyarat mata. Ada sanggup juga pakai hati, ada sanggup juga mati. Artinya apa? Sembahyang sampai ke mati kan ada tawarannya. Kata Nabi keutamaan orang sembahyang 5 waktu. Kalau dipelihara syarat dan rukunnya, ikhlas karena Allah, akramahullahu bi khamsi risal. Nanti Allah muliakan sebanyak 5 macam perkara. Yang pertama, yarfa'u anhu diqal aisi. Allah hilangkan rasa sempit dalam kehidupan. Hidupnya hati lapang aja. Ada gelisah, ada pati mana lo, hanya bersyukur aja hidupnya. Hari hujan, alhamdulillah, baju pada nokar. Hari panas, alhamdulillah, jamuran karir. Tapi kalau hati kada lapang, hari hujan, haruno, jalan bericam. Hari panas, haruno, jalan berdebu. Hari makanannya ada. Tapi kalau orang ini hatinya lapang, nyaman aja. Jadi orang sugi, alhamdulillah. Jadi orang susah, nasiblah. Ada banyak. Lapang gelisah. Kita ni kada perlu gelisah. Amun hati kada lapang, selalu memaksakan keinginan di luar kemampuan. Tapi kalau hati lapang, keinginan diukurnya dengan kemampuan. Kita ni kenapa hidup bermasalah? Karena terkadang keinginan terlewat diturunkan, kada diukur dengan kemampuan. Orang keinginan ukur dengan kemampuan. Pandang fungsi, jangan gengsi. Kita ini gengsian ini ulah halnya. Hendak baik kita bertukar TV nang 26 inci, tapi duit gede. Cukup bayi mun hakim bertukar TV nang 14 inci, dah tukar nang 14. Jangan memaksakan keinginan nang 26. Kemampuan gede. Kan fungsi sama. Kenapa gengsi dengan kawan? Fungsi sama. Orang nang 26 inci rumah sebelah mutar Indonesia muncul Ayu Tinting dengan Rafi Ahmad. Banyak apa kamu juga? Putaran 14 inci sama itu Ayu Tinting kan? Asal sama pada Indonesia. Pada sejarahnya 26 inci putar Indonesia muncul Ayu Tinting. 14 inci putar Indonesia muncul Mak Lampir. Keinginan hendak kayak enggak nang kayak harimau tuh. Nang milik
enek. Siapa yang ada hendak ulun di hendak dia. Cuma duit yang cukup. Duit cukup hakim bertukar undan nek. Tukar undan nek. Kenapa harus memaksakan undan nek? Nanti kalau dipaksakan lama-lama jadi undan nek. Kenapa makan nek? Ditarik dia yang kredit habis. Kan fungsi sama. Orang berundan nek sampai ke mata kurang dari sini. Orang berundan nek sampai itu. Cuman bedanya gagah kawan berdawak. Itu ada bedanya. Tapi sama fungsinya. Kita ni siapa nak makan nyaman? Hendak kayak kita makan hari-hari undang gelah masak sop. Tapi keinginan dia kawannya cuma bertukar undang halus. Namun kami sana undang halus, undang papai katanya. Sudah yang dipaksakan bertukar undang gelah, makan aja undang papai. Fungsi sama. Orang makanlah undang gelah, imam makan kenyang. Orang makanlah undang papai, imam makan kenyang juga. Nah, sama-sama sedikit perut. Nasi kong bila di ujung sungai, nasi kong bila di pangkal sungai, letak tamuan di tengah sungai, tergending dua tuh, bisa membedakan mana hasil negara kenapa ada gengsi? Apabila sembahyang dipelihara, insya Allah kata gengsian hidup hati lapang. Yang kedua wa azabal qabri, nanti dihilangkan Allah azab kubur. Kata Imam Syafi'i supaya jangan diazab kubur di samping sembahyang digawi, kita jangan menyambati orang. Kadang-kadang yang disambati belum tentu bujur, belum tentu. Kawan saya kisah ada. Kadang-kadang kabar ini bisa bertambah. Orang berkirim kabar bisa bertambah. Kalau berkirim duit bisa kurang. Kita duit minyak namanya. Jadi akhirnya ada orang Banjar lewat di kampung orang kita Jawa. Lalu lewat di kampung kita Jawa ada pengantinan. Jadi ujar orang kita Banjar, sopo sing manten kan? Siapa yang pengantin? Ujar orang kita Jawa, boten ngertos. Boten ngertos itu ada tahu. Dikira orang Banjar ngaran pengantin tuh. Lalu orang Banjar boten ngertos pangkawin. Udah aku jangan dengar ngaran boten ngertos. Telinga ada boleh. Jadi akhirnya viral lah cerita di mana-mana ada nama pengantin boten ngertos. Rupanya minggu hadapan liwat pulang di tempat yang sama ada orang kematian di tempat yang sama. Betapun pulang orang Banjar nih, sopo sing mati kang boten ngertos. Omai orang Banjar marasnya hanya seminggu gak kawin dan mati. Mungkin kebanyakan kencing dari makanya supaya selamat di alam kubur jangan pati nyambati keburukan orang. Memang kita ni kan tujuh pang nyambati keburukan orang tukar beres segentang. Tapi kenyiruk nanti ipi apa entahnya tu bukan beresnya. Kayaknya mendapat antah setengah cantik papak cerita yang tukar beres itu dia banyak antahnya. Padahal jauh banyak beres pada antah. Beres 13 cantik setengah, antah setengah kan. Dan itu kami sambati. Kenapa disambat banyak beres 13 cantik setengah? Tapi kan ini tuh ada. Berarti kita ini umumnya Pak Tujuh menyambat kata baiknya. Nah, kalau Tujuh menyambat kata baiknya. Imam Luqmanul Hakim sudah pernah cerita itu lagi lurusnya. Maksudnya. Nah, kedua, jangan hasad. Kita ada boleh dengki orang. Kenapa? Rezeki kada pernah tak bohong. Amun kita ini dijadikan Allah sugih, alhamdulillah. Amun dari sugih bersambut, ada sambut dengki kita. Untuk apa dengki dengan orang sugih? Orang sugih kadang menjamin hidup lebih bahagia daripada kita, lebih tenang daripada kita. Kadang-kadang guling kan dijenam, hanya tergulingan tentang telepon dah. Saham masuk pulang. Nah, kalau susah, buheri telepon dari rumah. Siapa yang telepon? Sana mana dia berbunyi? Salah sambung. Siapa telepon dia gampang dengan berbunyi. Jadi begitu berbunyi, lah caranya salah sambung. Menurut orang suki, guling kan dia jenakannya. Bunyi kakek opos tikos, dikira maling, semalaman gak diguling. Hanya berubah kegenangan. Bersunduk kelawang belum kan? Membunyi ke belum kan? Terpaksa membuat pengencari, selalu sambungan. Namun kita masih susah. Berubah bersunduk kelawang kan datang, bersunduk akan datang. Cek mah, kenapa? Ada takutan kenaikan maling. Apa takutan maling? Biar dia haram masuk gua. Itu kan bika dewa ini. Kalau diangkat dan kurnya, tertinggal duitnya. Ada kacang semangkok lagi. Yang bukan apa dicuntan terkait. Hirup juga.
bisa pergi. Nanti sakit parut dan tanam jadi wah susah. Lagi dapat lawang kucing pekarat petubuh bungkas lawang kan tanam. Amun masuki hanya kapumpong, baru pasang pakalutok bunyi pumpong, kalutok tuh, sampan tuh, hayat maling, mau mengintir. Menurut susah, nyaman guling, kalutok bunyi pumpong, ada dicurigai lalu, mana bisi pumpong, ada perahu jungkong di perumahan, ada pulau, itu ucapnya 6, tunggakan dibangun di lagi kakak dulu, nyaman jadi masuk susah tanda guling, di mana tanda kepala mengaruh guling. Makan jadi menjamin juga, sama orang susah makan sepiring, nasuki sepiringnya juga. Orang susah minum secawan, nasuki secawan juga. Mana ada sejarahnya orang susah minum secawan, orang suki sepiring. Itu sapi itu. Orang susah melakukan undangan pakai rupiah syuting. Orang menang suki pakai rupiah syuting aja. Ada sejarahnya orang susah pulang ke undangan pakai rupiah syuting. Orang suki bertumpang tujuh. Itu bukan orang suki, itu orang bergumulan. Anak kita alhamdulillah bungas banget, alhamdulillah. Rupanya yang bungas anak orang, anak tetangga bungas. Maka minta maaf, mamanya ada bungas, abahnya ada bungas juga. Maka mirip pulang anak kata awan arwah jadul sebelah. Sako jadi menyimbang sako aja adanya. Kemudian abahnya ada bungas, anaknya karena kebungas, lalu uang dengki macam-macam memang juga. Ini masih ini dia dapat bibit di situ sakonya. Orang pang anak uang bungas anak kita ada masalah. Pak si badan anak kita kayak dua opak kayak sapu berendam, malah ada masalah. Orang gagah, orang bungas kadang menjamin juga hidup bahagia. Orang gagah kadang menjamin dapat bini bungas. Orang bungas pun kadang menjamin dapat laki gagah. Tapi ada juga orang gagah dapat bini bungas, contohnya ulun. Kata orang gagahnya mirip Afgan, orang yang bilang. Saya dapat telepon dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ustaz katanya, Ustaz ada fotonya pakai kacamata, pakai jikin mirip Afgan katanya. Ulunnya sadar kalau ulunnya gagah sadar. Jadi sadar juga. Panggil santri Sekong, belum coba putarakan kasih Afgan mana orangnya. Begitu diputarakan Afgan bernyanyi pakai kacamata agak belu-belu pipinya nih. Nyanyinya judulnya Kehilangan Cinta. Saya perhatikan bujung mirip juga. Lagian bukai. Amun kawan bisi laki gagah kita kan sedengki. Nang bisi laki gagah belum tentu hidupnya lebih aman daripada nang bisi laki gagah. Kadang-kadang nang bisi laki gagah kada aman gedenya. Bisa jantungan. Hanya dikurehi orang laki mangot deh. Kamu laki gagah dipandiri orang git mereh. Namun laki gagah keluar malam di malam minggu kan bapak dia pulang ke gak menerima HP nyetel pakai minyak harum ulang dah dan jauh-jauh bertingoy wah dengan bahagia kukurehin curiga kita mau kemana dia dengan siapa dia soalnya hadam jam 1 malam kada boleh lalu ditelepon lah saat ditelepon nomor yang anda hubungi di luar jangkauan dibati izin rupanya di mana dengan siapa sedang apa sampainya mahadam ambil cawan kelapasan pulang pacah cawan pertanda apa ini itu ada di film Indonesia biasanya kalau cawan pacah lakinya mesti bersama wanita lain di apa lu nonton juga ya tapi lawas sudah ada nonton lagi tapi kalau bisi laki kada gagah jam 1 kada boleh kada bisa 2 hari kada boleh malahan kada humam aku di rumah makanya kita kada boleh dengki pak rezeki kita humam juga kalau rezeki kita kayak apa aja kita harap kakanda tetap sampai ulun diundang ceramah makan dari rumah soalnya sampai ke tempat jodoh langsung ke acaranya ada dua aja sehingga ke rumah ulun kada tahu ditulak rezeki ulun ada di situ kanyang maka hai lauk banyak banget ulang tuh
Ikan tuh nyeberang piring, buntutnya seberang sana, kepala seberang sini, pakai kanalnya tuh. Tapi ulun udah makan Pak, udah makan. Nah kan ada rezeki, kadang udah makan. Banyak hal ulun makan di rumah tadi. Kalau makan tadi, rupanya tahun ini undang pulang. Kegandangan. Jadi bilang sama istri saya, kan makan dulu, makan di sana aja. Tulakai, aku lapar. Sampai ke sana jam 10:30. Sekarangnya langsung dibawanya ke acara. Mungkin pikirnya guru ini kan juga bisa makan, paling sudah makan di rumah. Jadi itu kan hari itu. Yang ini betul. Malaysia, ulun madang selesai acara, kunang-kunang makan. Ya itu kan mengharap justru kadang dapat. Makanya merajiki di situ Bang. Ulun pernah membawa guru. Kita masuk anak ayah pengasuh ke mobil, ulun nyupir. Jadi punya kawan tengah hari nih kita singgah ke warung aja. Maka ulun bawa duit 280.000. Maka kawan ketiga berempat, ulun cukup kan ini. Sekarangnya ada apa lah. Pokoknya gaya berduit lah. Kita teman 3 kali 3 sama dengan 9. Kaya tidak kaya, yang penting penampilan. Gaya kawan tadi mentraktir kan. Masuk sangatnya kawan ada lewas. Menelpon kawannya pulang. Makan sini kumpul. Tiga pulang. Maka kawan pun pulang. Ambilnya ikan senangin nang panjang. Habis ambilnya daging. Ada ulang gelas itu. Masih tersisa lagi. Jangan sikong. Habis akan nyaman hitungnya. Yang nanti ulun hitung nyaman. Ulun makan lauk jingkol mana lagi. Makan bagi. Ada di ulun makan ikan. Makan jingkol. Supaya duit cukup. Jingkol bang lauk. Makan. Sakalnya pada lewas datang. Anggota Dewan. Oke. Anak 2 bulan juga. Keempat. Tanggung jadi masuki. Kubu gabung. Jauh sini. Tanggung. Rapi sebenarnya. Ini gelisah nih. Sudah habis makanan. Kupanggil pelayan. Coba hitung semuanya. Jangan anggota Dewan. Jangan Ustaz. Katanya jangan hitung aja. Seandainya bayarin. Aku bayar gimana? Ya Allah. Banyak salah memakan berjimpan. Di hadapan mata tetap kan di depan karena ada tinggi sikit lagi. Nang ketiga wayuh tiyahu kita bahu biyamini. Kalau kita nih mengerjakan sembahyang 5 waktu, nanti buku catatan amal dijulung sebelah kanan. Kata Imam Syafi'i, supaya timbangan amal berat selalu hadir di majelis ilmu. Guru kita punya majelis selalu hadir, walaupun yang disampaikan sama. Kita ini kan di mana-mana kan sama. Kiai mana aja datang sama. Kalau bicara Isra wal Mi'raj pasti dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak ada satu kiai pun yang berani mengubah. Nabi diperjalankan dari Sumatera ke Kalimantan. Karena itu bang bertambah bang. Ini aliran sesat namanya. Sama yang disampaikan, tapi hadirnya kita itu saja. Ini saya sampaikan sama. Yang di YouTube sama, cuman hadirnya tuh nggak sama. Ujar sahabat Abu Hurairah hadirnya tuh ahabbu ilaina min alfi rakaatin tatawuan. Itu lebih baik pahalanya daripada sembahyang 1000 rakaat. Siapa kita yang sanggup sembahyang 1000 rakaat? Kepada pacol paling. Yang kan 1000 rakaat kita sembahyang kabliah berdiah di belang kambingan, ada belang harimau. Hadir di tempat ini lebih baik daripada mengantar jenazah 1000 orang ke pemakaman. Kabila kita mengantar jenazah 1000 orang tinggal di kampung, orang mati kejejerangan. Setahun sekali hanya mati. Kenapa? Orang di kampung cuma 20 orang. Dari hari mati 20 hari tutup kampung. Nah, kita datang ke sini alhamdulillah. Berat timbangan amal dijulung sebelah kanan. Mudah-mudahan amin. Nang keempat, wa yamuru ala sirat kalbabi, nanti menyeberang titian siratal mustaqim bagaikan kilat menyebar. Ujar Imam Syafi'i, supaya nyaman nyeberang titian siratal mustaqim di samping sembahyang, kita hidup harus bersayang-sayangan, jangan bermarah-marahan.
Karena kalau kita bermarah-marahan kita bisa terlapih membelas. Amun orang bulah marahan kita sudah, kita sayang aja orang, jangan dibelas. Orang berbuat salah maafkan aja, karena kita sayang Pak, sesama kita sayang. Bermusuh, jangan menanamkan permusuhan. Karena kalau kita bermarah-marahan bisa nikah. Ada kisah kawan saya, ada orang tua datang berkunjung ke dokter anak mengadakan konsultasi. Kami tanya keluarnya konsultasi. Dan Tuhan ada paham. Napa lah di dokter jauh ni maka harap paning kepala. Jadi dokter berapa kemudian 70 tahun dokter. Oh biasa ini aja ngikut itu dasar bawaan orang umur 70 tahun dasar paning kepala. Berapa tahun sini. Napa nih ya dokter? Kalau ni karap sakit pinggang. Bisa aja dokter Pak Ai ngikut dasar bawaan umur 70 tahun. Sakit sini tersinggung lah. Nampak banget pada orang tua. Daripada kan banyak berlumpuk kan yang mana orang ini. Kayak hadis ini sebuah pasrial. Melapuk tangan sebelah. Dan sangat dibertakun. Kenapa nih dokter Jakarta bengkak betis ke 5 bagian. Biasa Pak Ajeng itu dasar bawaan orang umur 70 tahun. Lapau tanpa di sebelah. Oh iya nang dokter maka kota pilih saya Pak. Biasa dokter aja itu dasar bawaan orang umur 70 tahun. Salah satu Johor. Jadi nang bini ini pemarahan, nang laki ini kan peringatan. Tapi nang laki ini ketujuh banget tempat pengajian. Tapi pakai tidak, tapi membawa payung. Ini kan tahan kalau hujan. Kayak ulun ini tahan dari hujan. Makanya di Kuala Tungkal bila ada undak parkir, ada payung bersangkut, itu tuh udah ulun. Yang kebetulan menukar langsat karena apa gantung aja situ. Sampai ke ulun kan ada parkir ada anak undang galah. Asal kutakan nak situ. Anak intan berlian aja asal kutakan aja. Kalau tentu maling kayak mana? Banyak ada keingatan. Sampai di pengajian payung disangkutakan. Ulun itu terpaksa kiri mangkat karena kiri itu masalah. Sakit tangan belum berkumpul. Jika dapat mengikuti, biasanya ulun kiri mengikuti. Ini pasal kiri nak bayar ke rumah dulu. Nah, jadi itulah sangkutakan payung. Rupanya boleh keringat di payung. Tertinggal, maka gini penyarikan. Jangan sampai muharat, bisa lapnya dah. Mungkin kemarin ke waktu bujangan kami pilih kapal ulang sambung kok. Maka dapat bini penyamburan. Belum lagi duduk sambung bini dah. Mana payung jangan bini. Masya Allah tertinggal rumahnya. Oma jangan bini. Kayak ini pengajian takor payung tertinggal. Kayak isok tertinggal pulang. Isok tertinggal pulang. Jaka dapat nenek-neneknya. Aku takut nih jangan bini. Kenapa bisa kalian guru tadi? Masya Allah jangan lagi. Jangankan mengatakan itu payung aja ringan. Jangan bini apa? Pasti bapak dapat laki karena kelihatan ini. Bapak main dan bini ikan abahnya isok tulak pengajian tulak aja. Tapi kedua lima payung. Anak hujanan kah? Anak besar kah? Anak jimus kah? Anak gering kah? Anak mampus kesana kami. Sekali paman bini tadi. Nah laki pilih-pilih mata. Yang kedua ini pak. Tadi juga kedua ini cuma bini tawani pada laki. Kalinya malam. Nah bini berpikir. Jangan bini kesian laki itu tulak pengajian kedua payung. Maras banget. Kung sila hujan dan gering dan akan maras. Marah aja nabi ini aku mengalah ada duit tabungan masih. Aku bukan payung aja namanya. Nyaman laki itu payung. Marahan duit tabungan tabungkan. Rupanya Pak Ai bini pemarahan nih. Rupanya hatinya baik rupanya. Makanya ibu-ibu nanti belakang loh. Kalau terlanjur penyarikan tarusakan. Nah ini dikatakan ini payung nih bawa payung nih. Tapi ikan jangan sampai tertinggal. Apabila tertinggal ikan hukum guring di luar. Maka aku kancing lawang ikan. Makan lagi ini kan aku tanpa mati. Aku bujung. Jangan lagi bisa mati tak kajut dulu. Lagi hati-hati. Pulang pengajian payung dikapit dan disangkut lagi. Orang bacaan bakal di payung. Orang bersalaman bakal di payung. Disangkut kantung orang ada masalah. Dan penting payung selamat bisnis. Sampai ke rumah payung masih dikapit. Senang lakinya. Omanya nah lihat alhamdulillah payung tak berbulek. Jangan bini payung dibawa sepeda kemana?